Nestlist YouTube channel. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu Kristi dan Pak Ongki. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, Bu Kristi dan Pak Ongki, apa kabarnya, Bu? Baik, Puji Bu. Tuhan, sehat selalu. Oke, kalau gitu mungkin sebelum mulai ILM hari ini saya izin share screen ya Bu ya untuk Spinwheel yang akan memberikan tanggapan pada akhir sesi pada hari ini. Kamu bagaimana? Oke, apakah sudah terlihat Kak Iden untuk layarnya? Sudah, Meli. Oke. Penanggap pertama pada hari ini ada Kak Indra. Lalu untuk penanggap kedua pada hari ini ada Kak Kevin. Oke, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Kristi. Selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di ILM pada hari ini. Perkenalkan ya Bu ya, saya Meli yang akan menjadi host pada ILM pada hari ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan selamat datang kepada Pak Matius Kelvin dan Pak Markus Fresner selaku owner dari PT Hasil Sentra Indonesia. Selanjutnya ada Pak Farid Afandi selaku Business and IT Operation Direction PT Hasil Sentra Indonesia. Lalu ada Kak Gina Akmalia selaku VP of Finance and Human Capital PT Hasil Sentra Indonesia. Lalu juga ada Kak Freddy Yap selaku VP of Information Technology and Project Deliverables PT Asal Sentra Indonesia. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Kristi Ayu Sarah dari Universitas Bunda Mulia, serta teman-teman yang hadir pada ILM pada hari ini. Oke, pada sesi ILM kali ini kita kedatangan tamu lagi ya dari Universitas Bunda Mulia, teman-teman, yang hari ini akan membahas mengenai relevansi MBTI di lingkungan kerja. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya izin memperkenalkan singkat dari latar belakang Ibu Kristi. Jadi Ibu Kristi ini menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi di Universitas Multimedia Nusantara, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Business Management di Universitas Bina Nusantara, Dan saat ini Ibu Kristi juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Bunda Mulia dengan bidang pengajaran Human Resource Management, Compensation Management, Training and Development, and Fundamental of Business and Management. Baik, demikian latar belakang singkat dari Ibu Kristi pada hari ini. Tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Bu Kristi. Untuk Bu Kristi, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Meli. Selamat pagi Bapak Ibu Acelis. Sebelumnya saya minta waktu sebentar untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Ibu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya baru tahu bahwa bulan September lalu Bapak Ibu itu sudah pernah dapat materi yang kurang lebih sama gitu ya, soal tentang MBTI. Jadi semoga materi yang saya bawakan kurang lebih 30 menit ke depan ini tidak redundant dengan materi yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Oke. Hari ini sebenarnya fokus dari materi MBTI yang mau saya bawakan adalah bagaimana nanti topik MBTI ini bisa membawa harmoni di tempat kerja gitu, dengan kita mengetahui atau belajar lebih banyak tentang kepribadian MBTI. Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya ada perbedaan gitu, jadi lebih peka, jadi bisa lebih berempati terhadap kepribadian rekan-rekan sekerja. Oke, sebelumnya disclaimer dulu bahwa mengenal diri itu tidak instan ya Bapak Ibu, tidak bisa hanya dalam waktu 2-3 jam. Biasanya satu baterai tes psikologi itu bisa butuh 4-5 jam untuk tesnya sendiri. Belum untuk scoring masing-masing alat tes, belum lagi untuk bikin analisa dalam bentuk laporan, kemudian perlu konfirmasi, perlu klarifikasi dalam bentuk biasanya konseling atau interview. Jadi yang akan kita lakukan pada sesi hari ini adalah
proses mengenal. Tujuan sesi kali ini hanya berusaha untuk mengenal diri dengan lebih mudah, lebih fun, nantinya semoga dapat membawa dampak yang lebih baik di tempat kerja, seperti itu. Saya bukan expertnya karena saya bukan mahasiswa psikologi dulunya gitu ya. Meskipun manajemen HR itu beririsan dengan bidang ilmu psikologi, tapi tetap saja saya punya batasan-batasan yang tidak dalam kapasitas saya. Oke, jadi sesi kali ini kita akan belajar memahami diri kita sendiri, bukan kata orang tapi kata kita gitu ya, reveal our truth. Nggak akan bisa mungkin 100% benar, nggak akan bisa menilai secara keseluruhan, tapi setidaknya kita berusaha untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Seperti kata Benjamin Franklin, mengetahui atau mengenal diri kita sendiri itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Jangankan orang lain, kita coba untuk memahami diri kita. Kita sendiri pun kadang bingung, kita ini bukan lebih, apa yang sedang kita rasakan, kita ini sebenarnya orangnya gimana, kadang perlu digali lebih dalam lagi untuk kita bisa mengenal diri kita. Nah, sedikit tentang personality. Persona itu akar katanya dari bahasa Yunani, kurang lebih artinya kalau di Indonesia kan topeng gitu ya, masker. Kalau kata Alport tahun 1937, dia adalah seorang psikologis di Amerika, bahwa sebenarnya untuk mendefinisikan personality sendiri itu bisa lebih dari 50 definisi Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali definisi atau artian dari personality. Begitupun juga dengan alat ukurnya. Mungkin Bapak Ibu dulu atau sampai sekarang masih download aplikasi lain, kalau lagi iseng suka ada kenali kepribadianmu dari cara kamu memegang cangkir gitu, atau dari mana yang lebih panjang, jari telunjukmu, jari manismu gitu, apakah setara atau mana yang lebih panjang, atau bagaimana cara Bapak Ibu misalnya menggulung atau mengeluarkan pasta gigi, apakah digulung gitu ya, dipencet dari tengah, dari atas, atau terserah bebas. Nah, kira-kira apakah ini valid Bapak Ibu? Kalau saya buat sedikit lebih interaktif, boleh ya sesi hari ini? Biar nggak, tidak satu arah aja gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah iseng-iseng ikut tes seperti ini? Apakah menurut Bapak Ibu ini valid? Saya izin menjawab, mungkin kalau menurut saya ini cuma untuk have fun aja ya isinya, gitu. Karena mungkin tidak berlandaskan dari penelitian yang valid juga gitu. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Betul ya, ini hanya untuk mungkin sedikit tahu kita ini lebih condong kemana, sedikit aja mungkin ya Bapak Ibu, karena tidak didasari dengan basis yang berdasarkan penelitian gitu. Kalau yang sesuai dengan alat ukur yang sesuai yang bisa dikatakan tepat gitu ya, sebenarnya ada macam-macam. Kalau saya dulu selama saya kerja di perusahaan itu lebih sering menggunakan DISC selain MBTI gitu ya. Kemudian Big Five juga beberapa kali digunakan di perusahaan. Nah, semua alat ukur itu memang sebetulnya dapat dikatakan tepat, tapi tergantung tujuan ngukurnya untuk apa gitu Bapak Ibu. Dan biasanya nggak ada alat ukur yang berdiri sendiri gitu ya. Ini seperti tipologi kan ini udah bisa dikatakan pendahulunya tes kepribadian gitu ya. Saya nggak tahu apakah masih ada perusahaan yang menggunakan tipologi, kan mungkin ada 1-2, tapi udah sangat jarang. Karena ini pendahulu gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, tidak ada alat ukur yang berdiri sendiri, biasanya harus ditempel dengan metode lain. Misalnya harus ada interview, harus ada esai, harus ada observasi biar lebih valid. Karena kepribadian itu kompleks, dia itu bisa berubah, jadi mau pakai alat ukur apapun gitu ya, kita tes hari ini, sama kita tes 3 atau 6 bulan lagi, bisa jadi dia berubah. Gitu. Karena biasanya yang diukur adalah kondisi saat ini. Kalau misalnya 6 bulan kemudian Bapak Ibu melakukan tes ulang gitu ya, dalam kondisi sudah naik jabatan, mungkin saja gitu ya, mungkin saja bisa berubah lagi hasilnya. Kalau dibilang alat ukur mana yang paling populer atau alat ukur mana yang paling tepat, nah ini lagi-lagi tergantung mazhab ya Bapak Ibu. Kalau saya ngobrol sama dosen-dosen psikologi dari UI, dari Unpad,
di sana mazhabnya berbeda-beda. Misalnya kalau kayak UI itu pakainya lebih ke Kraepelin, kalau di Unpad yang saya tahu itu lebih condong menggunakan Pauli gitu. Jadi kalau MBTI tetap dibahas di sana dipelajari tapi tidak mendalam karena memang ada pro kontra dalam penggunaan MBTI sendiri. Tapi kalau di perusahaan ini masih cukup disukai, bukan sebagai salah satu alat tes untuk proses rekrutmen ya Bapak Ibu. Jarang sih saya lihat kalau MBTI ini digunakan sebagai alat tes untuk proses rekrutmen karena dianggap kurang relevan aja gitu ya. Tapi lebih ke ketika karyawannya sudah join, biasanya dulu ketika saya masih di corporate gitu ya, saya akan undang setiap departemen untuk ikut tes ini gitu ya. Jadi bisa saling belajar, bisa saling tahu masing-masing kepribadian dari satu timnya itu apa. Nah, diharapkan nanti bisa lebih empati, lebih peka ke depannya. Oke. Saya mungkin nggak terlalu banyak bahas soal teori-teori MBTI Bapak Ibu karena sudah pernah Bapak Ibu dapat di bulan September lalu gitu ya. Jadi MBTI ini bicara soal spektrum atau preferensi. Yang pertama adalah spektrum soal extraversion atau introversion. Ini berbicara tentang energi. Energi yang Bapak Ibu hasilkan gitu ya. Oke, mungkin bisa dilihat di sini ada gambar otak manusia gitu. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu adalah brain scan map-nya orang-orang ekstrovert, kalau di sebelah kanan itu adalah brain scan map-nya orang-orang introvert. Kalau orang-orang ekstrovert, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, merah-merah itu high brain activity. Jadi semakin banyak aktivitas yang mereka lakukan, itu biasanya mereka semakin bersemangat. Beda dengan orang-orang introvert kayak saya ini introvert garis keras dari dulu sekarang sampai mungkin besok masih sama gitu ya Bapak Ibu hasilnya introvert. Maksudnya preferensi atau apa ya tipe introvert saya ini masih lebih condong lebih besar dibandingkan ekstrovert saya. Itu ketika yang biru-biru low brain activity ya, saya mungkin nggak terlalu banyak melakukan aktivitas yang berlebihan yang berat, saya bisa capek banget gitu ya. Atau misalnya ketemu sama orang, ngobrol sama orang, itu kepala saya biasanya bisa langsung sakit after meetingnya gitu. Sampai sekarang. Nah itu harus dikelola nanti. Jadi Bapak Ibu lebih cenderung kemana gitu. Kalau misalnya kita bisa lihat kalau kita lagi lelah gitu ya, pengennya sendirian atau pengennya bareng teman. Kalau lagi capek, lagi lelah, apakah kita lebih pengennya diajak nongkrong atau ngajak nongkrong teman kita keluar gitu ya, biar kita bisa mengurangi stres kita, kelelahan kita, atau kita lebih nyamannya kalau lagi capek, lagi lelah, mengurangi interaksi sama banyak orang. Jadi misalnya tidur di kamar, hidupin AC, makan biskuit sambil Netflix-an gitu ya, sendiri aja nggak mau diganggu. Nah itu biasanya cenderung memiliki kepribadian introvert, cenderung. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada istilah ambivert, jadi tengah-tengah gitu ya, apakah dia dibilang extrovert banget enggak, dibilang introvert banget enggak gitu ya, karena ini adalah spektrum balik lagi gitu ya, bukan pilihan A atau B, tapi lebih kemana, kebiasaan atau kecenderungannya lebih kemana. Sehari-hari yang kita lakukan itu kita lebih kemana gitu Bapak Ibu, apakah extrovert atau introvert. Mana yang lebih baik? Tidak ada, semuanya keduanya sama-sama baik gitu. Kemudian yang kedua adalah sensing versus intuition. Ini berbicara tentang information gathering. Nanti kan kita bahas setelah saya tampilkan gambar ini. Mungkin boleh Bapak Ibu diamati dulu gambarnya, kemudian boleh diceritakan secara singkat, open mic gitu ya. Gambar apa yang Bapak Ibu lihat? Mungkin 2-3 kalimat boleh dideskripsikan. Apakah ada yang mau coba? Apakah Bapak Ibu ada yang mau coba mendeskripsikan gambar ini dalam 2-3 kalimat?
Oke, kalau belum ada, saya yang akan coba bantu gitu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang melihat gambar ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat gitu ya. Jadi ada 7 anjing di sini sedang main poker di meja gitu ya. Warna mejanya hijau velvet, kemudian warna dindingnya mungkin abu-abu kebiru-biruan. Oh, di situ ada lampu tergantung warna merah. Kemudian ada jam menunjukkan pukul 2 gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menganalisanya lebih ke sana gitu, itu berarti Bapak Ibu lebih ke sensing, mengandalkan 5 indera dari informasi yang bisa dilihat, atau bisa kita dengar, bisa kita raba gitu ya, atau bisa kita nalar, bisa kita cium, dengar, itu menggunakan 5 indera. Kalau Bapak Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari lebih condong gitu ya, melihatnya itu menggunakan 5 indera, lebih sering mengandalkan 5 indera untuk mengolah informasi, Bapak Ibu berarti lebih ke sensing. Sebaliknya, orang-orang intuition akan melihat ini sebagai suatu gambar yang perlu dijudge gitu ya. Jadi ada evaluasi tertentu ketika kita melihat suatu peristiwa. Ada pola yang kita lihat. Misalnya Bapak Ibu menyimpulkan gambar ini, oke ada anjing sedang bermain poker, nggak usah dihitung, pokoknya di situ ada anjing gitu ya. Kemudian salah satu dari mereka kayaknya curang nih. Apakah sebenarnya istri mereka memperbolehkan mereka untuk main-main kayak gini gitu ya, tengah malam kali ya, ini soalnya redup-redup warna lampunya, cahayanya. Apakah mereka melakukan ini setiap Sabtu malam? Apakah mereka main pokernya di rumah atau di luar gitu? Pokoknya mempertanyakan atau menebak-nebak atau menyimpulkan suatu peristiwa dari pola yang terlihat gitu ya. Judgmentalnya yang digunakan, kemudian ada evaluasi terhadap apa yang kita lihat. Itu intuition. Jadi bedanya sangat jelas ya Bapak Ibu, kalau yang sensing tadi mengandalkan indera, 5 indera kita, sesuai apa peristiwa yang kita lihat, biasanya paling gampang dari yang kita lihat, dari kita dengar gitu ya. Kalau intuition, ada judgmental yang digunakan di sana. Dari pola tertentu kita menyimpulkan sesuatu. Oke, mana yang lebih baik dari sensing atau intuition? Tidak ada, keduanya sama-sama baik. Yang ketiga adalah spektrum thinking versus feeling. Ini berbicara tentang pengambilan keputusan. Kalau Bapak Ibu masih bingung gitu ya, saya ini lebih ke thinking atau feeling, bisa mungkin mengingat-ingat kejadian masa lampau. Kalau misalnya nih ada di WhatsApp grup bunyi nongsyu itu dari teman-teman, atau ya adalah pokoknya teman Bapak Ibu yang ngajak nongkrong, jawabannya apa? Coba dipikirkan, direnungkan gitu ya. Lebih sering apa jawabannya? Apakah Bapak Ibu akan berusaha menganalisa dulu gitu, yang ngajak siapa, kemudian di mana tempatnya akan nongkrongnya di mana, jam berapa gitu ya, berapa orang. Kalau misalnya sesuai dengan kemauan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan jawab, ayo gitu ya, tapi sesudah sesuai gitu, dengan apa yang Bapak Ibu mau. Tapi biasanya kalau orang-orang yang feeling, mereka nggak akan enakan untuk nolak. Jadi kalau cewek-cewek biasanya lebih ke feeling. Ini biasanya ya Bapak Ibu, nggak selalu. Biasanya, ayo, kapan? Kita udah lama nggak ketemu. Tapi nggak pernah terrealisasi, karena cuman di mulut doang gitu ya. Di hatinya berbeda. Dia cuman nggak mau nyakitin temennya atau nggak enak, karena itu biasanya orang-orang feeling, pakai perasaan. Ada emosi yang terpancar di situ. Jadi lebih jelas lagi gitu, kalau orang-orang thinking yang biasanya cowok ini, balik lagi biasanya ya, lebih tegas, mengambil keputusan itu secara rasional, lebih logis gitu ya. Mengambil keputusan dengan kepalanya pastinya jadinya lebih cenderung suka mengatakan apa adanya, jujur, meskipun kadang-kadang jadi nyakitin hati, karena ya apa yang ada di otak, ya itu yang dikatakan gitu ya. Sedangkan orang-orang feeling, mereka lebih cenderung hati-hati, peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, rasakan gitu ya, lebih emosional, mereka interestednya di perasaan, di apa kata orang, apa yang orang pikirkan, bagaimana perasaan orang tersebut gitu. Membuat keputusannya seringkali dengan menggunakan hati, feeling. Oke. Nah, ini contohnya kalau dari cewek gitu ya, biasanya
Orang-orang yang feeling ini kalau ngomongnya enggak, yang di dalam hati beda gitu. Jadi pengen dibujuk 2 kali. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang sebenarnya kalau lagi dalam relationship sih paling kelihatan gitu ya. Ditanya, "Apakah kamu masih marah sama aku?" Gitu, terus kita bilangnya, "Enggak," padahal dalam hati, "Iya," gitu ya. Nah itu kita orang-orang feeling biasanya. Karena mmm, nggak mau menyakiti atau juga jadi sulit jujur karena ya itu takut kelihatan emosi kita yang sebenarnya gitu ya. Tapi nggak selalu cewek yang seperti itu. Ini juga ada contoh gitu ya. A girl asked me what I wanted for lunch and I said pizza, but I really wanted steak. Why did she bring me pizza gitu ya. Mungkin di sini bapak-bapak ada juga yang ditanya istrinya mau makan apa buat makan malam, terus bilangnya apa tapi dalam hati bapak-bapak gitu ya, pengen istrinya tahu sebenarnya bapak-bapak ini pengennya makan apa. Complicated sekali memang orang-orang feeling ini. Oke, mana yang baik, mana yang buruk, nggak ada, semuanya sama-sama baik. Yang terakhir, spektrum yang terakhir adalah berdasarkan lifestyle atau daily life. Apakah judging atau perceiving gitu ya. Nah, apakah Bapak Ibu di sini orangnya cenderung lebih strict, lebih perencana dalam mengatur sesuatu itu direncanakan dulu gitu ya. Lebih rigid. Jadi tahu misalnya oke kerja dari pagi sampai sore, kalau pulang mungkin saya pokoknya mau nongkrong dulu boleh 2 jam, tapi habis itu pulang karena saya jam 10 malam paling telat saya harus tidur biar besok bisa bangun jam 5 pagi lagi, biar nggak telat ke kantor. Jadi semua sudah terplanning, cenderung sudah terplanning gitu ya. Orang-orang judging. Tapi kalau orang-orang perceiving, biasanya mereka akan lebih ngalir aja tanpa perencanaan gitu ya, lebih fleksibel. Oke ini waktunya kerja, ada meeting, oke ikutin dulu. Sebenarnya sih masih ada kerjaan yang pending ya, yang harusnya diselesaikan. Tapi lagi pengen main dulu, ya udah mainlah segame dulu gitu ya, sejam. Nanti deh kerjaannya diatur lagi waktunya. Itu biasanya tipe orang-orang perceiving, lebih ngalir kemanapun hidup membawaku ke situlah aku akan ikut. Nah biasanya orang-orang perceiving banget itu orangnya sangat fleksibel dan sangat tidak berencana. Oke, Bapak Ibu lebih preferensinya kemana, kebiasaannya kemana, apakah ke judging atau ke perceiving bisa diputuskan dalam hati masing-masing gitu ya, bisa ditebak sendiri. Nah biasanya orang-orang judger ini, dia suka sekali membuat perencanaan kan tadi, begitupun ketika akan pergi liburan. Biasanya sudah terschedule hari pertama mau ngapain, hari kedua mau ngapain, sampai hari kepulangan semua terschedule. Menit-menitnya kalau bisa gitu ya. Harus jelas. Sedangkan orang-orang persiever, mereka kurang suka gitu ketika lagi liburan, semua terjadwal dengan sangat rapi, dari pagi, siang, sore, malam harus kemana aja, mereka lebih suka, ya lihat lagi, lihat nanti lah gitu ya, situasinya gimana, cuacanya gimana, kita lihat nanti ada tempat yang menarik atau enggak, kalau tempatnya sangat menarik ya mungkin kita lebih lama spend waktu di situ gitu ya, orang-orang persiever. Manakah yang lebih baik? Tidak ada, semuanya lagi-lagi sama saja gitu ya, sama-sama baik. Oke, silakan Bapak Ibu dikonklusikan masing-masing. Saya mungkin di sini karena waktu kita juga terbatas gitu ya, dan ini bukan untuk secara spesifik mengukur kepribadian Bapak Ibu menggunakan tes MBTI gitu ya, hanya untuk lebih mengenal diri sendiri aja. Silakan dilihat-lihat kira-kira dirinya lebih kemana. Kalau dalam relevansinya dalam lingkungan kerja, ini saya sudah masuk dalam relevansi MBTI dalam lingkungan kerja ya Bapak Ibu. Manfaat MBTI ini pertama memang dapat dilihat dalam pembentukan tim. Maka dari itu ketika tadi saya bilang ketika saya masih di corporate, seringkali tim HR kami gitu ya, bikin tes MBTI untuk karyawan per departemen, secara berkala semua departemen harus ikut tes MBTI ini, kemudian akan dibahas gitu ya, dan itu fun banget kalau biasanya ada kelas-kelas MBTI gitu, karena jadi tahu oh kemarin saya itu misalnya pernah bermasalah sama kamu karena komunikasi kita yang nggak baik gitu ya. Biasanya orang-orang feelers tadi ya, feeling, dia sangat menjaga hubungan antar teman-temannya, jadi suka memendam perasaan.
dia suka mengorbankan perasaannya untuk melindungi temannya misalnya, yang nggak mau bikin temannya sakit hati, padahal itu nggak sesuai dengan apa yang dia nilai-nilai dia sebetulnya, tapi dia susah mengungkapkan. Atau misalnya orang-orang filler ini nggak bisa dibentak sedikit akan nangis di pojokan gitu. Tapi orang-orang thinker karena tadi dia orangnya tegas, apa adanya, rasional, ya kalau ada yang salah langsung bilang salah gitu ya. Kalau perlu marah mungkin langsung marah, bukan nggak peduli, kurang melihat atau kurang berempati dengan eee, emosi orang lain gitu ya, karena menurut dia itu logis untuk dilakukan orang-orang thinker. Nah, setelah adanya kelas atau tes MBTI yang dulu diadakan di, tempat kerja saya yang lama, jadi lebih berempati. Nah, itu lumayan sangat, berguna untuk efektivitas pekerjaan Bapak Ibu. Jadi, kalau dulu saya di corporate itu ada pre-test dan post-test-nya dan ternyata secara mencengangkan gitu ya, ketika kita sudah lebih berempati, lebih peka dengan kepribadian masing-masing tim kita, kerjanya jadi jalannya lebih enak dan nanti output-nya juga lebih baik hasilnya gitu ya. Jadi dari satu langkah kecil hanya dengan mengenal kepribadian, kita tahu bagaimana harusnya berinteraksi dengan teman-teman kita pun nggak yang harus selalu di ngertiin gitu ya. Kita pun belajar untuk tahu mana kelemahan kita, kira-kira kelebihan kita perbaiki. Nah, itu bisa nantinya menghasilkan output yang lebih baik di dalam tim. Jadi mengelola tim dengan berbagai kepribadian, kita bisa identifikasi kekuatan tiap tipe dalam tim kita. Misalnya kalau orang-orang ekstrovert, dia lebih energizer dalam diskusi kelompok. Biasanya kalau dalam tim kelihatan nih yang langsung frontal ngomong, ide saya ini A, B, C, D, E. Kalau orang-orang introvert cenderung diem dulu, dia pikirin dulu dalam-dalam gitu ya, kemudian dia akan analisa di dalam kepalanya, nah dia akan bantuin temennya yang ekstrovert tadi dalam satu tim untuk kemudian bisa meringkas gitu ya atau memberikan masukan tambahan. Jadi biasanya kalau di dalam tim ekstrovert introvert itu nggak ada yang baik atau buruk gitu ya. Nggak harus misalnya sales marketing timnya semua harus ekstrovert orang-orangnya atau kebalikannya tim IT semua harus introvert, nggak harus Bapak Ibu. Dinamika itulah yang membuat harmoni tim itu lebih harmonis gitu ya. Ada dinamika yang bisa diatur dengan baik. Jadi bisa berjalan dengan harmonis kalau kita mau mengelolanya dengan baik gitu. Kemudian yang kedua, kaitan MBTI dengan kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan berdasarkan MBTI itu biasanya dilihat dari preferensinya dia apakah judging atau perceiving. Kalau leader-leader yang dia lebih preferensinya ke arah judging, biasanya lebih terorganisir, lebih terencana gitu ya dalam membuat keputusan, dia orangnya well planned gitu ya. Tapi kalau pemimpin atau leader dengan preferensi perceiving biasanya lebih fleksibel, adaptif. Oke, kita lihat dulu deh situasinya. Kita tunggu dulu sambil melihat gitu ya. Arahnya mau kemana? Nah, itu biasanya leader dengan preferensi perceiving. Kemudian bagaimana? Apa yang harus kita lakukan gitu kalau misalnya kita punya tim, kita adalah seorang leader yang judging tapi tim kita kebanyakan perceiving. Tim kita agak sulit nih untuk diajak terorganisir. Tim kita agak sulit untuk diatur well plan gitu ya dengan baik. Nah, ini memang membutuhkan apa ya Bapak Ibu, gaya kepemimpinan yang harus lebih adaptif gitu ya. Harus kita akomodasi setiap anggota tim kita kebutuhannya gimana dengan berbagai preferensi mereka. Tentunya ada strateginya Bapak Ibu. Dan ini nggak bisa dalam 1-2 hari diselesaikan. Setiap leader harus tahu gitu ya kelebihan ataupun kekuatan ataupun mungkin tantangan atau limitasi dari masing-masing anggotanya, pastinya harus dibicarakan, kemudian dicari satu langkah mana yang akhirnya mau disepakati ke depannya. Jadi tetap kuncinya adalah komunikasi. Selanjutnya adalah MBTI dalam resolusi konflik. Mengenal kepribadian lewat MBTI ini juga dapat membantu tim untuk menghadapi konflik. Konflik itu pasti akan selalu terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kita mau menghasilkan konflik yang sehat. Konflik yang sehat yang nantinya akan berimpact positif terhadap output yang dihasilkan oleh tim kita dan juga perusahaan. Biasanya tipe thinking itu berfokus pada logika dan solusi, kalau tadi tipe feeling menekankan empati dan juga hubungan personal. Nah, balik lagi apa yang harus dilakukan kalau misalnya ada konflik, kita harus
menggunakan pendekatan komunikasi yang tepat berdasarkan tipe kepribadian. Misalnya Bapak Ibu ini orangnya thinking banget, selama ini kalau ngomong ya langsung to the point aja gitu ya, nggak difilter atau nggak dipikirin dulu. Tapi ternyata dalam tim Bapak Ibu, orang-orangnya kebanyakan orang-orang filler yang dia harus apa namanya, mungkin perlu diperbaiki dari tim Bapak Ibu gitu ya. Jadi pendekatan komunikasi itu sangat penting. Oke, yang terakhir adalah untuk pengembangan karir individu Bapak Ibu. Nah, ini balik lagi ke sekarang diri masing-masing gitu ya. Kalau dari tadi kita ngomongin soal tim atau gaya kepemimpinan, sekarang bagaimana MBTI ini bisa berperan dalam kita mengembangkan karir kita masing-masing. Misalnya untuk orang-orang yang INTJ, di sini ada Bapak Ibu yang mungkin tipe kepribadiannya lebih ke INTJ ketika tes. INTJ itu biasanya orang-orang yang cukup pendiam gitu ya, nyaman sendirian, kurang suka bersosialisasi, tapi dia ahli dalam perencanaan, analitiknya bagus gitu ya, menyusun strateginya bagus. Ini cocok biasanya untuk orang-orang yang ada di finance atau marketing manager juga oke gitu ya. Kalau di music arranger itu orang-orang INTJ. Kalau orang-orang ESFP mungkin Bapak Ibu ada di sini, kepribadiannya lebih ke ESFP, ini cuma contoh aja dari 16 ya Bapak Ibu. ESFP itu biasanya orang-orang yang terlahir untuk selalu tampil di depan orang lain gitu ya. Jadi saya cari yang kontradiktifnya jauh banget gitu. INTJ sama ESFP itu beda banget. Terlahir untuk selalu tampil di depan orang, senang mendapat pujian, senang disorot, tapi punya kepribadian juga yang hangat, murah hati gitu ya, ramah, menyenangkan, peduli sama rekan kerjanya. Biasa cocok untuk di bagian sales representatif atau event planner, atau kalau kita ngomongin tourism dia cocoknya jadi tour guide gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah gitu ya tipe kepribadian Bapak Ibu yang mungkin sudah Bapak Ibu tes ini fit nggak dengan karir Bapak Ibu? Dan apakah kalau ternyata nih nggak fit, setelah saya baca teorinya, saya ikut tesnya, hasilnya saya harusnya nggak di sini gitu ya, apakah saya harus resign? Apakah saya harus pindah bidang ilmu atau pindah departemen gitu ya? Nah, kalau boleh sharing gitu ya, saya yang tadi saya bilang saya orangnya introvert banget, saya juga bingung kenapa akhirnya saya berkarir sebagai dosen ya Bapak Ibu. Dan ternyata sudah saya jalani 6 tahun, dan saya masih baik-baik saja gitu ya. Yang tadi saya banyak banget di kepala saya ini, ramai banget. INTJ, INSP, BNSP, aku kayak BNSP. Oke, ada suara ya, sorry. Saya suka ini, Bapak Ibu, tiba-tiba lost connection gitu. Kalau ada suara saya jadi lupa tadi ngomong apa. Tadi saya ngomong, oh iya, saya introvert garis keras gitu ya. Mungkin extroversion saya mungkin cuma 10% kali ya. Introvert saya 90. Tapi harus terbiasa, harus saya pupuk, saya harus bisa keluar dari zona nyaman untuk terbiasa ketemu orang, ngobrol gitu ya, bisa menatap mata orang itu perlu lumayan bertahun-tahun Bapak Ibu untuk saya bisa nyaman, gak gemeteran gitu ya. Dulu kalau misalnya saya berada dalam komunitas yang asing dan gak ada teman saya satupun yang saya kenal di situ, saya bisa melipir mungkin ke toilet, mengurung diri bisa berjam-jam karena sangat parah sekali gitu ya kepribadian introvert saya, sampai nggak mau ketemu orang yang saya nggak kenal sama sekali gitu. Tapi berjalannya waktu, yaitu saya harus identifikasi zona nyaman saya di mana, zona tantangan saya di mana gitu ya. Saya harus kembangkan diri saya berdasarkan tadi preferensi MBTI yang saya punya. Jadi ternyata bisa gitu ya, bisa kalau kita mau keluar dari zona nyaman. Kemudian tentunya harus ada support dari lingkungan juga. Jadi dari tim Bapak Ibu juga harus suportif gitu ya, untuk memahami bahwa setiap kepribadian itu berbeda-beda,
ada limitasinya gitu ya. Bagaimana saya bisa keluar dari zona nyaman, misalnya dalam hal mengajar, oke, saya perlu nih banyak berlatih dalam komunikasi. Saya punya rekan-rekan dosen yang suportif, yang selalu mau memberikan masukan buat saya. Nah, itu bikin saya jadi berkembang. Jadi kuncinya memang untuk kita mengembangkan karir kita nggak bisa 100% itu tergantung diri kita, tapi apakah lingkungan kita, budaya, atau iklim kerja kali ya ngomongnya, iklim kerja mendukung, atasan kita mendukung, teman sekerja kita mendukung, bawahan kita mendukung juga gitu ya, maka kita pasti akan bisa bertahan dan menghasilkan output yang baik di bidang yang saat ini kita kerjakan. Tapi mungkin sedikit tambahan juga, saya nggak tahu apakah di Acelis ada semacam cross training. Kalau di corporate tempat saya kerja dulu gitu ya, beberapa perusahaan tempat saya bekerja dulu itu mengadakan cross training. Jadi ketika ada karyawan yang merasa kayaknya gue bukan di sini deh gitu ya, kayaknya salah kaprah nih dari awal dari kuliah masuk ke marketing, akhirnya kerjanya di sales marketing, tapi kok kayaknya nggak cocok, kayaknya cocoknya di HR gitu ya. Kayaknya cocoknya di bidang-bidang atau bidang pekerjaan yang nggak terlalu banyak ketemu orang. Nah, jadi ada cross training, di luar jam kerja karyawan itu boleh belajar bekerja gitu ya, di departemen yang lain. Tentunya dalam pemantauan dan tentunya ada batasan-batasan juga yang harus dilihat gitu ya. Nggak semua porsi pekerjaan bisa diberikan, tapi bisa melihat, bisa belajar secara langsung, bisa bekerja secara langsung. Dan hasilnya baik Bapak Ibu dulu setelah cross training diadakan biasanya per 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu karyawan akan setiap hari mengambil minimal 4 jam dalam waktu kerjanya untuk bekerja di bagian lain ya. Tentunya ada pengorbanan ya. Jadi nggak boleh memotong jam kerja tapi di luar jam kerja gitu ya. Karena kebetulan dulu corporate tempat saya bekerja itu shifting, Sabtu Minggu pun ada yang masuk, jadi bisa diatur waktunya memang lebih enak, lebih fleksibel gitu ya. Dan ternyata ada orang-orang yang akhirnya menemukan passion-nya di bidang lain, dan ketika ada vacant position di bidang tersebut, di departemen tersebut gitu ya, HR akan bisa memindahkan, karena sudah mengikuti cross training juga, sudah lolos, menurut supervisornya oke gitu ya, nah akhirnya bisa pindah. Mungkin bisa diterapkan di Acelis kalau belum ada, mungkin ke depannya, tapi balik lagi tergantung dari iklim setiap perusahaan gitu ya, nggak bisa kita samaratakan. Oke, yang terakhir saya tutup dengan suatu quotes gitu. When we understand personalities, we don't just work together, we thrive together. Oke, jadi kalau kita mau memahami kepribadian gitu ya, kita nggak hanya bekerja bersama-sama, tapi kita melangkah bersama-sama. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Kristi atas materi yang disampaikan pada hari ini. Tentunya materi yang dibawakan sangat menarik ya Bu ya. Tadi membahas mengenai MBTI di berbagai kondisi, kemudian juga sifat-sifat dari MBTI tersebut juga tidak ada yang benar ataupun salah ya Bu ya. Baik. Oke, mungkin mumpung ada Ibu Kristi nih ya di Acelis yang jarang-jarang bisa hadir, kita akan masuk ke sesi penanggap untuk materi hari ini. Penanggap selanjutnya ada Kak Kevin, silakan. Oke, untuk Bu Kristi terima kasih atas materinya. Saya jadi tahu pentingnya MBTI dalam dunia kerja. Kalau dari saya sih paling ada pertanyaan, untuk tes MBTI untuk karyawan tuh biasanya sebaiknya dilakukan dalam berapa periode gitu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kevin. Kalau tadi pertanyaannya, sebaiknya tes MBTI itu dilakukan berapa periode kalau di dalam perusahaan gitu ya. Sejujurnya tidak ada waktu yang tepat gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kembali lagi tergantung kebutuhan dari perusahaan. Pertama, apakah preferensinya dalam mengukur kepribadian karyawan itu memang menggunakan MBTI gitu ya. Kemudian akan digunakan untuk apa? Tes kepribadian MBTI-nya gitu. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang dirasa perlu, misalnya di dalam tim ini kok kayaknya komunikasinya udah makin jelek, kok kayaknya karyawan udah mulai nggak ada empati nih satu sama lain gitu ya, mulai mau menang-menang sendiri aja. Bila dirasa perlu dan bila dirasa cocok bisa menggunakan tes MBTI gitu. Tapi ya memang balik lagi karena ada pro kontra dalam penggunaan tes MBTI ini gitu ya. Jadi banyak penelitian yang bilang memang kayaknya kurang valid, kurang reliable ini dilakukan gitu ya. Tapi ada tes-tes lain yang menunjang kayak misalnya kalau saya nggak salah penelitian yang tahun 2022 itu masih bilang MBTI sampai sekarang masih valid gitu. Balik lagi referensi atau kebutuhan
setiap perusahaan itu beda-beda. Kalau di corporate mungkin lebih suka menggunakan tes MBTI ini bukan di alat rekrutmen seleksinya, tapi ketika karyawan sudah masuk ke perusahaan, karena mungkin bisa dibawakannya lebih fun, lebih dipahami oleh karyawan gitu ya, bisa didiskusikan bareng-bareng juga lebih mudah dibandingkan tes kepribadian yang lain. Seperti itu, Bapak Kevin, apakah sudah menjawab? Iya, cukup. Terima kasih Bu Kristi. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin atas tanggapannya. Untuk selanjutnya ada Kak Fakih, silakan Kak. Iya, selamat pagi dari HR ya. Thank you ya Bu Kristi udah sharing nih. Bermanfaat banget nih sharingnya untuk hari ini mungkin buat MBTI dan beberapa poin-poin ya. Tapi mungkin poin yang menarik dari penjelasan tadi itu soal emosional dan thinking ya. Nah, menurut Ibu gimana sih Bu buat kita bedain ketika orang itu memang ya sifat mereka itu secara decision making itu lebih ke emosional dan mungkin buat generasi-generasi kita ya, mungkin dari Bu Kristi atau Pak Matius, Pak Markus bilang kita generasi Gen Z gitu. Nah, kita relatif kalau Gen Z itu kebanyakan kata orang itu suka baperan gitu. Nah, itu kalau dari sisi Bu Kristi atau mungkin professional worker yang udah lama ya kerjanya itu, membedakan kedua itu tuh gimana gitu? Mungkin itu sih pertanyaanku. Terima kasih Bu Kristi. Oke, tadi dari Bapak Pakis ya, kalau nggak salah. Sorry. Iya Bu. Oke, pertanyaannya membedakan dua apa Pak? Sorry. Ya, gimana sih cara kita membedakan waktu ketika orang itu memutuskan suatu keputusan itu memang relatif emosional atau secara emosi atau mereka emang lagi baper aja gitu. Karena kan itu sesuatu yang distinct ya, susah banget kita bisa bedain gitu ketika orang itu baper dan itu emosional. Kalau baper kan mungkin lebih relatif ke negatif ya. Sebenarnya kan kalau emosional mungkin ada negatifnya, ada positifnya, ada baiknya, ada buruknya gitu. Itu menurutku. Kalau menurut Bu Kristi gimana ya? Oke, ini berarti sebenarnya lebih ke ranah Gen Z gitu ya, karena Gen Z dikenal gitu ya, mayoritas baperan gitu ya. Mayoritas punya kelemahan yang emosional, meledak-ledak, baperan. Nah, sebenarnya ini balik lagi support dari anggota tim di dalam perusahaan sih, karena mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah dengar materi yang lalu gitu ya, bulan lalu yang dibawakan Bapak Tri gitu ya, bahwa setiap Gen Z ini di balik kelemahannya ada kelebihannya. Ini dulu yang harus kita pahami gitu ya, bahwa kalau saya boleh ulang lagi gitu ya, kelebihan Gen Z kan dia punya kemampuan intelektual yang baik, kemudian dia terbuka terhadap segala sesuatu, informasinya lebih banyak, motivasinya tinggi terhadap suatu hal, kemudian dia ekspresif juga gitu ya, senang berekspresi. Nah, ini mungkin yang bisa digunakan untuk mengakomodir limitasi atau kelemahan dari Gen Z yang tadi baperan atau emosional tadi gitu ya. Jadi misalnya kita sedang berhadapan dengan Gen Z yang emosi misalnya masih kurang stabil, saya sebenarnya kurang setuju gitu ya kalau dikatakan Gen Z ini mayoritas baperan, karena balik lagi menurut saya kepribadian setiap orang itu beda-beda, nggak sesuai atau nggak diukur, nggak dilihat dari generasi mana dia berasal gitu ya. Kayak saya milenial pun teman-teman saya banyak yang baperan gitu, banyak banget. Jadi balik lagi ini kepribadian masing-masing. Kalau kita menemukan teman kita atau rekan sekerja kita mungkin secara emosional masih agak kurang dapat dikendalikan gitu ya, diatur, atau baperan tadi, kita bisa dari komunikasi. Berarti kita harus lihat, misalnya kita mau mengomunikasikan sesuatu ke teman kita, mungkin pada waktu yang tepat untuk mengomunikasikan sesuatu, untuk menghindari konflik yang nggak penting tadi gitu ya. Kemudian yang mau saya jelaskan juga kaitannya dengan MBTI sebetulnya thinking feeling itu beda sama baperan gitu ya. Kalau thinking feeling itu berkaitan dengan pengambilan keputusan. Apakah based on data atau logis atau based on ide-ide. Baperan itu emosi
manusia gimana menghadapi berbagai hal gitu, lebih perasa, kemudian ya tadi tinggal bagaimana kita mengomunikasikannya dengan tepat karena orang-orang yang baperan itu lebih ke bagaimana emosinya dalam menghadapi hal-hal. Dia lebih perasa. Semoga menjawab. Jadi poinnya adalah kita harus tahu dulu nih kelebihan dari setiap orang, kelebihannya apa yang bisa kita ambil, kita gunakan untuk mengakomodir atau menutupi kelemahan atau limitasinya tadi gitu ya. Kalau misalnya Gen Z balik lagi tadi salah satu poinnya adalah mereka ekspresif, senang berekspresi ya, kita harus sediakan ruang untuk mereka bisa mengeluarkan ide-ide mereka gitu ya. Kita harus support di situ ya. Mungkin baperannya karena dalam satu project team semua menyumbang ide, tapi orang yang baperan ini gitu ya, mungkin dia nggak seneng karena akhirnya idenya nggak terpakai gitu ya. Mungkin komunikasinya kita bisa atur lebih baik, mungkin di next project ide dia boleh terpakai, atau kita komunikasikan dengan baik kenapa ide dia akhirnya nggak terpilih gitu ya. Intinya semua pasti balik lagi ke komunikasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Pakis atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun bertanya, silakan. Mbak Meli di kolom chat, Mas Indra sudah menuliskan pertanyaannya. Oke. Ibu Kristi ada pertanyaan dari Kak Indra. Bagaimana sih caranya menjaga hubungan kerja antara introvert dan ekstrovert? Silakan Bu untuk dijawab. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya agar menjaga hubungan kerja tadi antara orang-orang yang cenderung introvert atau ekstrovert? Balik lagi, selain komunikasi tadi, empati juga harus ada gitu ya. Misalnya introvert ini tugasnya kan lebih banyak dianalisis dibandingkan orang-orang ekstrovert. Orang introvert itu lebih banyak bermain analisis, analytical thinkingnya kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam satu dinamika kerja ya kita kasih peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, jadi misalnya ketika ada pengambilan ide, tadi balik lagi ide gitu ya, orang ekstrovert mungkin akan punya idenya duluan, akan lebih vokal menyampaikan, terus kita nggak boleh ngejudge nih orang-orang introvert gimana sih, kok nggak ngasih ide juga gitu ya, karena mereka biasanya perlu waktu untuk merumuskan informasi yang mereka juga dapat, harus pelan-pelan gitu ya, karena mereka based on analisa semuanya, harus ada bukti, ada eviden, nggak bisa asal nyablak gitu. Biasanya orang-orang introvert perlu waktu untuk mengeluarkan apa yang mereka pikirkan. Perlu waktu lebih lama. Jadi balik lagi Bapak Iden gitu ya, komunikasi dan juga empati di dalam tim itu penting. Kita harus tahu kapan waktunya kita punya porsi atau peran, kapan kita harus berdiam diri dulu, kapan kita bisa menonjol gitu ya. Dan butuh waktu untuk nyaman dalam menyampaikan pendapat di depan umum. Orang-orang introvert itu perlu kenyamanan. Nah, bisakah kita sebagai teman-temannya yang bukan orang introvert gitu ya, bisakah kita sebagai orang ekstrovert yang berada dalam satu tim memberikan kenyamanan nih untuk teman-teman kita yang introvert. Jangan berikan tekanan, kayak misalnya balik lagi ya, karena yang paling gampang untuk dijadikan contoh adalah saya, karena saya mengenal diri saya sendiri nih. Kalau misalnya dalam tim gitu ya, ketika ada masalah kemudian itu situasinya dibuat panas duluan, saya biasanya jadi susah berpikir gitu, karena udah keburu panik, keburu orang-orang introvert ini nggak bisa menghadapi apa namanya, jawaban langsung gitu ya. Saya perlu waktu untuk tenang, berpikir, kondisinya itu yang tenang dulu gitu. Jadi bagaimana satu tim itu bisa menyiapkan tempat yang nyaman untuk para teman-teman yang mungkin introvert. Nah, disitulah biasanya harmonisasinya bisa terjalin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu Kristi atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan tanggapi ataupun bertanya, silakan. Halo Bu Kristi, izin bertanya Bu.
Baik, Pak. Saya mau bertanya mengenai pentingnya di dalam tim itu kita mengenali tipe kepribadian yang berbeda-beda satu dengan yang lain menuju efektivitas di dalam pekerjaan. Pertanyaan saya adalah kalau kita memahami pentingnya, mengapa biasanya kita itu kan dites kepribadian itu ketika ingin masuk ke sebuah perusahaan, tetapi hasilnya itu selalu bersifat rahasia. Jadi yang membaca itu hanya HR dan mungkin direksi. Tetapi kita orang-orang di dalam itu tidak pernah dibukakan mengenai hasil dari kepribadian itu yang membuat kita akhirnya buta. Di dalam tim itu kita saling meraba dan terjadilah konflik. Jadi pertanyaannya adalah mengapa ada policy seperti itu masihkah relevan? Yang kedua, yang saya mau tanya, mohon izin, jikalau dalam satu perusahaan sudah tahu bahwa untuk menunjang efektivitas dibutuhkan tipe kepribadian tertentu, mengapa tidak ada perusahaan yang menaruh tipe itu di dalam lowongan kerja? Lowongan kerja biasanya hanya bersifat usia dan sebagainya, tapi nggak pernah ada kami mencari tipe pekerja yang dengan tipe kepribadian seperti ini misalnya. Mengapa nggak pernah sampai ke sana ya? Itu pertanyaan saya. Makasih Bu Kristi. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya dari kacamata saya mungkin sebagai HR, bukan sebagai orang psikologi gitu ya. Kalau di perusahaan, yang pertama tadi kalau nggak salah pertanyaannya adalah kenapa ketika kandidat mengikuti serangkaian tes kepribadian gitu atau psikotes dan hasilnya tidak disampaikan ke kandidat begitu ya Pak Peter ya? Atau bahkan ke tim, atau ya. Atau bahkan ke timnya atau bahkan ke atasannya nanti gitu ya. Oke. Sepemahaman saya karena memang psikotes itu tidak boleh disampaikan gitu ya kalau dalam perusahaan ini kita mengetes calon karyawan dan kita nggak boleh menyampaikan biar tidak terjadi pengkotak-kotakan kepribadian begitu Pak Peter. Jadi harus dibaca oleh profesional hasilnya itu dan yang tadi sudah saya sampaikan di awal juga karena tidak bisa berdiri sendiri untuk satu alat ukur dengan yang lain biasanya ditempel dengan yang lain seperti observasi, interview sehingga kita nggak bisa menjabarkan itu ke kandidat kita karena masih banyak variabel lain yang mempengaruhi hasil tersebut seperti itu. Jadi yang pertama agar tidak dikotak-kotakan kepribadian dari para kandidat dan yang kedua itu harus dibaca oleh profesional dalam hal ini ya berarti harus anak-anak psikologi gitu ya. Bahkan kalau di beberapa perusahaan nggak boleh cuman anak S1 psikologi yang bisa menyimpulkan alat ukur psikotes. Itu biasanya dia sudah certified atau dia anak S2 psikologi biasanya. Kalau di tempat saya yang lama, nggak cukup hanya anak S1 psikologi biasanya gitu ya. Karena memang harus hati-hati sekali dalam menyimpulkan hasil psikotes itu. Kemudian kalau di-share secara umum juga biasanya sering terjadi salah tafsir seperti itu Pak Peter. Jadi kita yang masih awam ini soal ilmu psikologi kemudian diberitahu kepribadian kita mungkin kita akan wah kok begini ya gitu ya. Karena tadi bisa jadi salah tafsir. Harus ada pendampingan. Harus didampingi untuk kita mendapatkan informasi tentang kepribadian kita tadi dan itu bukanlah ranah dari HR untuk menginfokan karena tujuannya hanya untuk proses rekrutmen dan seleksi. Hanya sampai di situ aja. Seperti itu Pak Peter. Kemudian tadi yang kedua, pertanyaannya saya agak lupa Pak Peter. Jadi kadang kan ya pekerjaan itu kan tipe kepribadian tertentu itu sangat kuat di dalam satu pekerjaan tertentu Bu. Kenapa nggak dari awal langsung cari orang dengan tipe kepribadian seperti itu ya untuk mempercepat efektivitas? Oke, nah jawabannya satu aja. Karena memang bukan untuk seleksi gitu ya. Jadi alat tes kepribadian itu bukanlah untuk alat dominan dalam menyeleksi gitu Pak Peter. Alat dominan dalam artian bukan satu-satunya cara untuk kita menerima orang itu menggunakan psikotes atau tes kepribadian itu enggak gitu ya. Tapi untuk mengatur strategi di dalam tim, lebih ke sana melihatnya. Seperti misalnya bukan berarti tim sales itu harus introvert semua.
atau di dalam tim ada yang namanya heterogenitas tim gitu. Itu penting juga untuk kolaborasi. Kalau misalnya semua sales isinya ekstrovert, nggak ada yang bisa tenang, nggak ada yang bisa bantu menganalisis dengan kuat. Atau misalnya kalau dalam hal ini tim IT, semuanya orangnya isinya logic thinking semua gitu. Nggak akan ada yang berani untuk berinovasi. Gitu ya. Jadi tidak baik jika semuanya mayoritas kemana atau dominan kemana, tapi kita perlu tim yang isinya beda-beda nih kepribadiannya agar bisa menghasilkan dinamika yang harmonis, yang tentunya harus dikelola dengan baik. Seperti itu Bapak Peter. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Kristi. Oke, terima kasih Pak Peter dan Bu Kristi atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan. Bapak Ibu sambil mungkin menunggu kalau ada yang mau bertanya, saya boleh minta tolong waktunya sebentar untuk mengisi link G-Form feedback yang sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk bantuannya. Baik Bu Kristi, mungkin sudah cukup ya untuk tanggapan pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Kristi telah membawakan topik yang sangat menarik sekali pada hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan pada sesi hari ini. Semoga bermanfaat ya topik yang dibawakan oleh Bu Kristi kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin sebelum kita menyudahi sesi ILM hari ini, teman-teman semua boleh on cam terlebih dahulu karena kita akan ada sesi dokumentasi. Silakan. Nanti untuk dokumentasinya bisa dibantu oleh tim Korkom, kalau sudah ready bisa bantu info ya. Ya Bu Kristi dan teman-teman UBM, terima kasih ya atas share yang diberikan untuk tim Excelis ya. Terima kasih kembali Pak. Baik, teman-teman yang belum on cam, bisa segera on cam. Ya, mungkin dari tadi Kak Gusti udah siap ya, Meli, bisa langsung dipandu aja ya. Oke, kalau gitu bisa langsung saya mulai. Saya bantu Aba-Aba. Untuk slide-nya mungkin agak banyak, jadi tahan gaya aja agak lama ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bisa lanjut ke gaya selanjutnya, Kak Gusti? Oke. Mungkin satu gaya lagi, gaya bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah? Oke, terima kasih Kak Gusti. Kalau seperti itu mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10:12 ya. Terima kasih banyak Ibu Kristi sekali lagi atas waktunya hadir di sesi ILM pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada sesi ILM hari ini. Mungkin saya izin akhiri untuk sesi pada kali ini. Terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali semuanya. Terima kasih Ibu Kristi. Terima kasih. Terima Terima kasih Ibu semua, Kristi sehat-sehat dan tim semua. UBM.